Inilah susunan lengkap pimpinan DPR RI periode 2024 hingga 2029. Ketua DPR RI dijabat oleh Puan Maharani dari PDIP, sedangkan Wakil Ketua DPR RI dijabat oleh Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, Adis Kadir dari Golkar, Saan Mustopa dari Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB. Tapi, bagaimana proses pelantikan pimpinan DPR RI ini berlangsung? Pimpinan DPR RI ini digelar dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat dipimpin oleh pimpinan DPR sementara Guntur Sasono dan Annisa Mahesa. 5 fraksi dengan perolehan suara pemilu 2024 tertinggi mengajukan nama yang akan menjadi pimpinan DPR PDIP sebagai pemenang pemilu 2024 dan memiliki kursi fraksi terbanyak mengajukan nama Puan Maharani untuk Ketua DPR fraksi urutan kedua, yakni Golkar, mengajukan nama Adis Kadir. Urutan ketiga Gerindra mengajukan nama Sufmi Dasko Ahmad, urutan keempat Nasdem yang mengajukan nama Saan Mustopa, dan kelima PKB mengaju Cucun Ahmad Syamsurijal. Nama-nama yang diajukan untuk menjadi Wakil Ketua DPR Guntur lalu meminta persetujuan para peserta paripurna. Berikut susunan lengkap pimpinan DPR RI. Ketua Puan Maharani, PDIP, Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad, Gerindra, Wakil Ketua Adis Kadir, Golkar, Wakil Ketua Saan Mustopa, Nasdem, dan Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal, PKB. Tapi, bagaimana dengan pimpinan DPD RI? Pimpinan DPD RI ini diawali dengan adanya pemilihan 2 paket secara voting dari total 151 anggota. Paket 1 yang terdiri atas Ketua Lanyala Mataliti, Wakil Ketua Nono Sampono, Wakil Ketua Elviana, Wakil Ketua Andi Muh Ihsan mendapat 56 suara. Sedangkan paket 2 meraih 95 suara. Dengan begitu, paket 2 lah yang terpilih menjadi pimpinan DPD. Berikut ini susunan lengkapnya. Ketua Sultan Baktiar Najamuddin, Wakil Ketua GKR Hemas, Wakil Ketua Yoris Raweyai, dan Wakil Ketua Tamsil Lirung. Lalu, bagaimana dengan pimpinan MPR RI? Penetapan pimpinan MPR RI ini dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 3 Oktober 2024. Rapat dipimpin Ketua MPR sementara Guntur Sasono. Dalam rapat itu, Guntur menyebutkan satu persatu nama yang diajukan sebagai pimpinan MPR dari partai dan DPD. Setelah itu, ia meminta persetujuan para peserta yang hadir. Berikut ini susunan lengkapnya. Ketua Ahmad Muzani, Gerindra, Wakil Ketua Bambang Wuryanto, PDIP, Wakil Ketua Kahar Muzakir, Golkar, Wakil Ketua Lestari Muerdijat, Nasdem, Wakil Ketua Rusdi Kirana, PKB, Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid, PKS, Wakil Ketua Edi Suparno, PAN, Wakil Ketua Edi Baskoro Yudhoyono, Demokrat, dan Wakil Ketua Archandra Akbar Supratman, kelompok DPD. Tapi, tahukah Anda bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK memasuki tahap akhir? Nantinya, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan nama-nama itu ke DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutannya. Tapi, kini ada suara yang menentang. Kenapa? Adalah Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Koordinator MAKI yang mengaku sudah bersurat ke Jokowi. Dia meminta Jokowi tidak mengirimkan nama-nama Capim dan Cadewas itu ke DPR. Presiden Joko Widodo dilarang mengirimkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024 hingga 2029. Yaitu Prabowo Subianto, ucap Boyamin dalam keterangannya, Kamis, 3 Oktober 2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud Boyamin merupakan putusan atas gugatan yang sebelumnya diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Berikut ini isi putusan MK 112 PUU 20 2022 halaman 118 alinea pertama yang dimaksud Boyamin. Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30 2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam 1 kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 tahun, incasu periode 2019 hingga 2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga konstitusional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang, karena terhadap lembaga konstitusional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 tahun, dinilai sebanyak 1 kali selama 1 periode masa jabatan Presiden dan DPR.